layak menjadi pemimpin kita. Dan diantara kesalahan demokrasi adalah kadang-kadang yang terpilih bukan yang sejati, kadang-kadang yang palsu pun terpilih. Tapi tidak ada cara lain. Kita tidak mau lagi jadi kacung seperti zaman dulu. Jangan Anda serahkan kekuasaan kepada orang yang tidak mengerti kekuasaan. Dan jangan Anda serahkan kekuasaan kepada orang yang tidak pernah meminta mandat kekuasaan itu dari rakyat. Kekuasaan yang ada sekarang ini bukan yang kejam tapi yang lemah. Atau kadang-kadang kita bilang kekuasaan yang bodoh. Karena masalah kita semakin rumit dan kekuasaan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menangkap kerumitan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita, sehingga kemudian haruslah mahasiswa yang mengambil peran sejarahnya dalam setiap kegelapan untuk datang menyuarakan kebenaran apa yang dirasakan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Azahra, NIM 2141030114. Perkenalkan, nama saya Nazaskia Nabila dengan NIM 214103010003. Di sini saya dari kelas KPI 3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gaya bahasa yang dilakukan Fahri Hamzah pada saat orasi menemui mahasiswa dan mendukung kegiatan aksi mahasiswa. Di dalam video sebelumnya, Fahri Hamzah melakukan orasi dengan dua gaya bahasa. Gaya bahasa yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang tidak formal. Bahasa yang tidak formal ditunjukkan Fahri Hamzah. Ia menunjukkan bahasa tersebut untuk berbicara kepada mahasiswa. Karena Fahri Hamzah ingin terlihat akrab dengan mahasiswa dan agar lebih mudah dipahami juga oleh masyarakat maupun orang-orang yang di sekitarnya yang sedang melakukan aksi tersebut. Dan gaya bahasa yang kedua yang dilakukan oleh Fahri Hamzah pada saat orasi akan dijelaskan oleh teman saya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dalam video sebelumnya, Fahri Hamzah melakukan retorika dengan menggunakan bahasa yang umum dipakai sehari-hari. Karena pada saat orasi, beliau melihat sekitar siapa yang akan dibicarakan dan kepada siapa beliau sampaikan perkataannya. Walaupun terlihat menggunakan bahasa yang tidak formal, tetapi ada juga beberapa kata yang menggunakan bahasa formal pada saat orasi. Seperti saat ingin menyampaikan beberapa sedikit pesan kepada pemerintah, tentu saja beliau imbangi pemilihan kata yang menjadi formal. Makna kata yang diberikan Fahri Hamzah pada saat orasi yaitu keinginan mahasiswa yang diberikan jawaban atas pertanyaan yang digugat serta yang menggugat. Jika ada pemerintah yang tidak mau menemui aksi mahasiswa, maka mereka ialah pemimpin yang pengecut, ucap Fahri Hamzah pada saat orasi. Nada bicara Fahri Hamzah dari awal orasi sampai selesai di dalam video sebelumnya itu sangat amat lantang dan keras agar terlihat lebih tegas dan menjiwai apa yang beliau katakan, karena tujuan beliau sendiri yaitu melakukan orasi mungkin karena ingin membantu menyuarakan pesan dari mahasiswa yang ingin disampaikan karena beliau pernah merasakan menjadi mahasiswa. Dalam hal ini Fahri Hamzah menggunakan makna kognitif yang disebut karena bertalian dengan kesadaran atau pengetahuan yang telah dirasakan oleh Pak Fahri Hamzah tersebut, Pak Fahri Hamzah tersendiri. Pada saat menjadi mahasiswa, bahasa resmi adalah gaya yang bentuknya lengkap, menggunakan bahasa baku, menggunakan EYD lengkap, serta nada bicara cenderung datar. Biasanya bahasa ini digunakan dalam berbagai kesempatan-kesempatan bersifat resmi. Gaya ini dipergunakan oleh orang-orang yang dapat menggunakan bahasa dengan baik dan terpelihara. Bahasa resmi biasanya digunakan dalam berbagai acara resmi seperti acara kepresidenan, khutbah, pidato-pidato penting, dan juga dijadikan sebagai bahasan dari tulisan seperti artikel atau esai yang bersifat serius. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari retorika orasi dari Pak Fahri Hamzah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.